akibatnya ya terjadi bentrokan ya, dan satu Panglima Manguni tewas saudara ya, dipanah dengan panah besi saudara ya, kena kepalanya, tewas saudara ya, dan mereka dipaksa damai saudara ya. Ya itu sudah biasa saudara ya, sudah biasa. Kenapa? Karena selama ini Anda diam. Nah iya saudara ya, Hamas sudah kalah. Mau apa lagi? Hamas sudah kalah. Ya kan saya sudah bilang dari awal ya. Kalau ya, ini yang bilang Pierre Alexander bukan Tiger, Lion, oh enggak, saya Tiger karena saya orang Tionghoa. Lion of Judah kalau dia orang Yahudi, saya bukan orang Yahudi, saya orang Cina ya. Saya orang Tionghoa saudara ya, makanya saya bilang Tiger, Lao Fu. Lao Fu, Lao. Ya, saya orang Cina ya, Lao Fu Tiger saudara ya. Dari awal sudah bilang, kalau itu Sandra dilepaskan, pasti Israel berhenti. Ya, kuncinya cuma satu, dilepasin itu Sandra, pasti berhenti. Jangan ada percaya saya, karena tujuan Israel itu hanya melepaskan Sandra. Kalau tujuannya orang Palestina itu memang membunuh, tujuannya orang Palestina itu memang membunuh orang Yahudi, saudara. Ya tujuannya orang Islam itu memang mau ini ya, mau bunuh orang Yahudi. Harimau Andala, saya bukan harimau Andala, saya harimau dari Sungai Kuning. Dari Yangtze, saudara ya, nggak bisa ya. Nah, saudara, tujuannya orang Palestina itu dan tujuan orang Islam adalah membunuh orang Yahudi, busuk, saudara ya, tujuannya busuk. Kalau tujuannya orang Yahudi itu untuk kemanusiaan, ya, itu memang perang agama. Jadi kalau bilang bukan perang agama salah, itu memang perang agama, saudara. Bagi orang Palestina itu adalah perang agama, karena dimulai dari tahun 1948. Itu adalah perang agama, saudara. Itu jelas perang agama, Anda nggak usah nutupin, nggak usah bohong. Itu memang perang agama. Tahun 1948, mereka menolak kafir Yahudi. 1948, 1967, 1973. Kemudian dilanjut dengan Intifada 1, Intifada 2, dan sampai dengan hari ini, orang ini berdasarkan agama, saudara. Pak, ada orang Kristen di Palestina, saya kasih tahu kamu ya, orang Kristen di Palestina itu dipersekusi, saudara. Nah, jadi Anda jangan mau kena propagandanya si bangsat-bangsat Hamas. Barusan Anda menyaksikan itu ya, bahwa update di Bitung itu Kapolresnya, polisinya tidak pernah memberikan izin kepada Ormas Islam Barisan Solidaritas Muslim BSM untuk konvoy, saudara ya. Tapi mereka nekat memprovokasi, membawa bendera Palestina dan menerobos acara adat ya, acara adat yang ada di Bitung, saudara. Akibatnya ya terjadi bentrokan ya, dan satu Panglima Manguni tewas, saudara ya, dipanah dengan panah besi, saudara ya, kena kepalanya, tewas, saudara ya, dan mereka dipaksa damai, saudara ya. Ya itu sudah biasa, saudara ya, sudah biasa. Kenapa? Karena selama ini Anda diam, ya, selama ini Anda diam. Kalau Anda selama ini bilang, teriak yang keras, ya, oh kita tidak boleh melawan dengan pertumpahan darah, saudara ya, tidak boleh, saudara. Tapi kita punya massa, kita punya suara, ya itu boleh kita lakukan, saudara. Ya, kalau pertumpahan darah tidak boleh, itu urusannya mereka, saudara ya. Dan kalau sampai terjadi pertumpahan darah, darahnya tertanggung sama mereka, bukan sama kita. Karena Anda tidak boleh menumpahkan darah. Melawan secara hukum, ya, secara internasional, berapologia yang kencang. Tapi Anda tidak boleh takut, saudara. Tidak boleh takut, ya. Kalau Anda takut, Anda akan, apa saudara? Anda akan binasa. Dan Anda akan di-framing ketakutan yang satu menjadi pintu masuk bagi ketakutan yang lain, saudara. Hati-hati ya, saudara ya. Dan kita akan, ini ya, saudara ya, melihat ya, kita ulangi yang hari Minggu sudah saya kasih tahu faktanya ya, bahwa situasi sebenarnya sudah aman kondusif. Slide yang pertama tadi laporan dari Kota Bitung, kronologinya, nah ini ya, berdasarkan informasi Badan Kesbangpol Kota Bitung tanggal 25 Desember adalah hari utama Ormas Adatnya
HUT Ormas Adat Minahasa dan Ormas tersebut sudah memberitahu rencana kegiatan pawai lewat surat 7 November. Lalu PSM, Barisan Solidaritas Muslim, baru belakangan ya memberitahu rencana aksi bela Palestina dengan surat tanggal 15 November minta jadwal tanggal 25. Memang disengaja saudara ya mau cari masalah mereka. Maka Kesbangpol tidak kasih izin, polisi juga nggak kasih izin saudara ya. Lalu apa yang terjadi saudara, mereka tetap nekat memaksa melakukan aksi dan akhirnya terjadilah itu tadi ya, bentrokan. Orang-orang ini memang biadab saudara ya, orang-orang Islam ini ya. Saya ingat ketika ayah saya meninggal ya, kan karena kami orang Tionghoa kan selalu kumpul layati ya, sampai rumah kami nggak berapa besar, jadi kumpulnya sampai ke halaman rumah kami. Halaman rumah, nggak ke jalan ya, di halaman rumah kami saudara ya. Lalu orang-orang Islam ini naik motor ya, rumah itu di desa ya, jalan kampung saudara, Anda bayangin jalan kampung ya. Nah, terus geber, wah. Gila tuh saudara ya. Nah, beberapa orang nyamperin jangan gitu. Malah diaduan nih saudara ya. Nah, untung di situ ada beberapa polisi saudara ya, karena sudah tahu ini orang Tionghoa pasti nanti ruwet kalau di desa bikin ya. Akhirnya orang ini dihalau pergi saudara ya. Tapi kurang ajar nih, orang-orang Islam ini memang kurang ajar, nggak tahu diri saudara ya. Bangsat di Eropa dan di Amerika juga sama kan, bangsa itu kurang ajarnya minta ampun kan saudara ya. Kurang ajar saudara orang-orang ini ya. Makanya Geert Wilders, saya nggak heran kalau Geert Wilders ngamuk saudara ya. Kalau orang-orang Geert Wilders ini ibunya orang Sunda, dia ngerti wataknya orang Islam persis seperti saya ngerti wataknya kalian orang Islam. Ya kita tahu persis. Apakah Yesus? Enggak saudara. Personal orang Islam ada yang baik saudara. Tapi begitu kumpul jadi satu, Allah Akbar, bakar saudara. Kayak zombie udah, itu ya kayak zombie jalan, bakar saudara. Mereka benar-benar kayak nggak ada jiwanya saudara ya, begitu kumpul ya saudara ya. Untuk bilang mencret semua saudara ya. Oh ngeri saudara ya, ngeri saudara. Orang-orang ini ngeri sekali saudara. Sebentar. Harus saya upload dulu ya. Tadi saya dapat video bagus saudara ya. Tadi saya lupa saya upload dulu ya. Upload video. Ini ya. Nah, ya, kita lihat ya saudara ya. Saudara, lihat ya. Terduga pelaku video viral yang diduga menistakan agama hingga terkait Muslim Palestina resmi diringkus Polres Toba. Kalau ada yang menghina Palestina langsung ditangkap. Ini di Papua loh saudara. Ini di Papua loh. Ya. Ada yang menghina Palestina ditangkap saudara ya. Sementara itu di TVO1 itu wah banyak yang mengutuki ya, termasuk presidennya ngutukin Israel ya. Kok nggak ditangkap ya? Nggak boleh harusnya ya. Ya ada bajingan saudara. Orang menghina Palestina nggak boleh. Orang ngutukin Israel, wah sumpah serapah seenaknya sendiri. Ya nangkap saya juga nggak bisa. Nangkap saya juga nggak bisa. puas ya. Saya ini puas banget saudara ya, nyumpahin kalian orang Indonesia itu saya puas banget. Ya kan, kalian kan selama ini nggak bisa nyumpahin kan orang, kalian Anda baru ngomong itu ya, menghina Palestina aja ya. Ya ada ini ya, anak SMP ya, siswi SMP dikeluarkan sekolah karena Palestina ya. Ya siswa SMA ya, keluarkan ya. Kita ke sorotan lainnya saudara, kasus penghinaan terhadap negara Palestina di aplikasi TikTok kembali terjadi. Kali ini seorang siswi SMA di Bengkulu yang membuat konten tersebut. Kasus ini pun berujung minta maaf dari si pelaku. Dan tetap dikeluarkan ya saudara ya. Kalau menghina Palestina, langsung saudara, urusannya panjang saudara ya. Biadab. Sudah puas saya nyumpahin kalian, memang kalian biadab kok.
Ya, saudara ya. Aduh. Kasihan ya, saudara ya. Dikeluarkan ya. Keputusan viral di media sosial, MS, siswi SMA di Bengkulu Tengah diberhentikan dari sekolahnya karena mengunggah konten penghinaan terhadap Palestina. Compong, saudara ya. Guru ya. Guru dipecat. Menghina Palestina. Bahwa Israel akan menang melawan Palestina. Langsung dipecat, saudara ya. Compong, negara compong ya, saudara ya. Nah, compong lah, negara Indonesia ini compongnya nggak pakai kuota, saudara, memang ya, saudara. Gila ya, saudara ya. Mungkin harus menghina Palestina, makanya kita harus lawan, saudara. Kalau kamu tidak lawan, ya, kamu selamanya akan takut, saudara. Saya sudah kasih contoh kepadamu untuk melawan, saudara ya. Bahkan cuma ngibarin bendera, ada yang bilang, oh ngibarin bendera Pak Paul pulang mimpin, kalau cuma mau ngibarin bendera saya kudu pulang, berarti kalian memang bangsat biadab, kalian orang-orang yang penakut-penakutnya ya. Cuma mau ngibarin bendera saja harus saya yang mimpin, saudara. Berarti kalian saking compongnya kalian, saking penakutnya kalian, ngibarin bendera aja kudu saya. Kalau saya suruh kalian, yuk bangkitkan keberanian kalian, tunjukkan, dan itu buat kepentingan kalian sendiri. Ya, saya sudah tunjukkan di sini, saudara. Saya tantang pemerintah Indonesia. Kenapa sumpah serapah penantangnya? Kalau nggak sumpah serapah, ya, yang begini baik-baik saja ditangkap, saudara ya. Makanya saya sumpah serapah. Bisa nggak kalian tangkap saya? Iya kan? Yang baik-baik saja ini kalian tangkepin, saudara. Ngomongnya baik-baik, ya kan? Nah, makanya harusnya ngomongnya keras kalian, saudara ya. Ya, buat nelanjangin kalian. Ternyata kalian pemerintah Jokowi Retno ini pecundang, ya kan? Bisanya cuma nangkepin yang lemah-lemah gini. Kayak saya ini kan tiger, saudara. Tiger. Kamu nggak bisa tangkap harimau, saudara. Kamu cuma bisa nangkapnya yang curut-curut ini, saudara ya. Anak SMA, ya kan? Guru di pelosok. Kamu nggak bisa nangkap saya, ya kan? Nah iya, saudara ya, Hamas sudah kalah. Mau apa lagi? Hamas sudah kalah. Ya kan saya sudah bilang dari awal, ya. Kalau ya, ini yang bilang Ben Alexander bukan Tiger, Lion, oh enggak, saya Tiger karena saya orang Tionghoa. Lion of Judah kalau dia orang Yahudi, saya bukan orang Yahudi, saya orang Cina ya. Saya orang Tionghoa, saudara ya, makanya saya bilang Tiger, Laofu. Laofu, Lao. Ya, saya orang Cina ya, Laofu Tiger, saudara ya. Nah, saudara, ini ya, saudara ya. Saya dari awal sudah bilang, kalau itu Sandra dilepaskan, pasti Israel berhenti. Ya, kuncinya cuma satu, dilepasin itu Sandra, pasti berhenti. Jangan ada percaya saya, karena tujuan Israel itu hanya melepaskan Sandra. Kalau tujuannya orang Palestina itu memang membunuh, tujuannya orang Palestina itu memang membunuh orang Yahudi, saudara. Ya, tujuannya orang Islam itu memang mau ini ya, mau bunuh orang Yahudi. Harimau Andala, saya bukan harimau Andala, saya harimau dari Sungai Kuning. Dari Yangtze, saudara ya, nggak bisa ya. Nah, itu, saudara, tujuannya orang Palestina itu dan tujuan orang Islam adalah membunuh orang Yahudi, busuk, saudara ya, tujuannya busuk. Kalau tujuannya orang Yahudi itu untuk kemanusiaan, ya, itu memang perang agama. Jadi kalau bilang bukan perang agama salah, itu memang perang agama, saudara. Bagi orang Palestina itu adalah perang agama, karena dimulai dari tahun 1948. Itu adalah perang agama, saudara. Itu jelas perang agama, Anda nggak usah nutupin, nggak usah bohong. Itu memang perang agama. Tahun 1948, mereka menolak kafir Yahudi. 1948, 1967, 1973. Kemudian dilanjut dengan Intifada 1, Intifada 2, dan sampai dengan hari ini, orang ini berdasarkan agama, saudara. Oh, ada orang Kristen di Palestina, saya kasih tahu kamu ya, orang Kristen di Palestina itu dipersekusi, saudara. Nah, jadi Anda jangan mau kena propagandanya si bangsat-bangsat Hamas, bangsat biadab ini, saudara ya. Itu propaganda palsu, saudara. Orang Kristen di Palestina itu dipersekusi, saudara. Tahunya dari mana? Saya ada di sana, saudara. Saya tinggal di sana. Saya tahu persis, saudara, orang-orang. Saya kenal banyak orang Kristen di sana, saudara. Kenapa mereka bertahan di sana? Ya karena mereka berusaha masuk jadi warga negara Israel, nggak bisa, saudara. Saya ada satu teman ya, orang Armenia ya, dia dulu tinggal di West Bank.
Setelah dia berusaha keras, akhirnya dia bisa berhasil jadi warga negara, saudara, Israel, saudara. Screeningnya ketat, saudara ya, karena ada masa lalu yang tidak baik. Tapi akhirnya sempengi jadi warga negara Israel, saudara, orang Kristen ini, ya. Nah, tapi itu tadi nggak mudah untuk jadi warga negara Israel kalau kamu sudah ada bekas-bekas itu. Jadi kalau mau jadi warga negara Israel, yang di awal-awal lebih mudah. Tapi kalau yang sekarang sudah Israelnya sudah takut, saudara, yang nggak mau. Ya nanti kapan-kapan kita cerita lagi ya tentang apa sih okupasi itu yang dimaksud dengan occupation itu ya, dan mengapa terjadi settlement itu, okupasi atau settlement itu ya, mengapa sih? Tak kasih tahu kamu ya, saudara, nanti ya tak ajari biar pinter, biar jangan goblok. Itu adalah haknya orang Israel, saudara ya. Occupation ya, atau aneksasi atau settlement itu adalah haknya Israel, saudara. Nanti saya kasih tahu kamu ya, kasih tanya, tak tunjukkan mana sih yang diokupasi, mana saja, ya, dan mengapa harus tembak, ya, itu semua ada sebabnya, saudara ya. Ini saya ajarin Anda, saudara ya, tak tunjukkan satu-satu. Ini saya lagi siapkan biar rapi ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.